Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Sri Mulyati, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Sebagai tugas dari modul 1.1 koneksi antar materi, saya akan mencoba memaparkan kesimpulan dan refleksi mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah dapat dipisahkan, di mana pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran pun adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pun pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan pun menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, yang saya lakukan terhadap murid adalah: pertama, saya terlalu fokus pada hasil atau nilai yang dicapai oleh murid. Yang kedua, saya hanya sebatas mentransfer materi pembelajaran. Tiga, saya menyamaratakan tugas anak tanpa melihat potensi yang ada pada diri anak. Keempat, jika anak tidak mengerjakan tugasnya, maka saya akan memperlakukan sanksi untuknya. Kelima, saya menganggap bahwa anak yang nilainya bagus dari aspek kognitif, maka dia dianggap anak yang pintar, dan pembelajaran saya anggap berhasil. Keenam, saya sering melakukan teacher center, sehingga murid hanya sebagai objek. Ketujuh, saya sering tidak memperdulikan apakah semua murid sudah benar-benar paham dengan materi yang saya sampaikan atau belum. Terakhir, saya juga selalu meminta murid untuk menghafal materi, hingga kadang tidak mengindahkan pemahaman murid. Setelah saya mempelajari modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menjadi tersadarkan. Ternyata selama ini saya keliru, dan beberapa hal yang saya lakukan adalah hal yang kurang tepat. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara holistik atau menyeluruh, di mana aspek pembelajaran meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Di sini pun murid adalah sebagai subjek pembelajaran dan kita, guru, adalah sebagai fasilitator, di mana murid diberikan kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan juga berkreasi. Itu adalah hal yang tidak kalah penting dalam sebuah pembelajaran. Dan sosok guru pun haruslah pandai mengelola emosi, menjadi teladan, dan sosok yang menyenangkan dengan penuh kesabaran serta keikhlasan, maka akan terbentuklah karakter murid yang diharapkan. Saya pun harus mempelajari karakter murid, karena setiap anak punya karakter masing-masing yang unik, sehingga memberi mereka kesempatan untuk tumbuh sesuai kodratnya adalah hal yang luar biasa. Hargailah mereka dan berikan kesempatan pada mereka untuk menggali potensi yang ada dalam dirinya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas adalah sebagai berikut. Pertama, pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun, di mana tugas guru adalah memberi tuntunan dan menjadi teladan bagi murid, baik itu dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Yang kedua, merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakter murid, di mana pembelajaran haruslah menyenangkan dan tentu saja berpusat pada murid.
Yang ketiga, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Demikianlah kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari modul 1.1. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.